Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan 10 menit. Betul 10 menit? Betul? Karena perjanjian saya dengan panitia jam 10. Ya, jadi bukan jam 9. Jadi perjanjian saya sama panitia jam 10, karena sebelum jam 10 saya masih ngajar di pondok. Jadi saya telatnya 10 menit, bukan 1 jam 10 menit. Ya, mohon maaf atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu yang tersisa. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kalau kita ditanya apa kitab suci kita, pasti jawabannya Al-Quran. Kalau kita ditanya apa mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti jawabannya Al-Quran. Kalau kita ditanya Quran itu fungsinya apa? Apa fungsinya? Kok sepi? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Huda. Napa huda? Petunjuk. Namun realitanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang kita jalankan dalam kehidupan kita tidak berkiblat kepada Al-Quran. Sehingga ungkapan Al-Quran sebagai pedoman hidup baru sebatas lipstik, hiasan bibir. Padahal Al-Quran itu pedoman kehidupan kita dalam seluruh lini kehidupan. Kalau kita pengen berekonomi dengan baik, carilah panduannya di mana? Al-Quran. Kalau kita ingin berpolitik dengan baik, carilah panduannya dalam Al-Quran. Kalau kita ingin berumah tangga dengan baik, carilah panduannya dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, carilah panduannya dalam Al-Quran. Ustaz, Al-Quran kan global, Ustaz. Kata siapa? Al-Quran itu sangat rinci, serinci-rincinya. Seandainya ada sesuatu yang global di satu ayat, maka dirincikan di dalam ayat yang lainnya. Seandainya di seluruh ayat itu disebutkan secara global, maka dijelaskan secara rinci dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa alasannya kita memakai teori-teori barat? Apa alasannya?
pendidikan seksual. Anak disuruh hadir pendidikan seksual. Keluar-keluar bukannya semakin menjaga diri dalam pergaulan dengan lawan jenis, malah semakin pikir kotorannya. Sukses untuk menumbuhan Victor, pikiran kotor. Kenapa? Karena teori-teori yang diajarkan dalam pendidikan seksual itu bukan diambil dari Al-Quran. Ustadz, memangnya pendidikan seksual ada dalam Al-Quran? Ada. Nyong dene ra ngerti, wong ora sinau. Ya. Termasuk masalah keluarga. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang bagus, yang hebat, yang maksimal, di dalam Al-Quran banyak sekali contohnya. Tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, ya, banyak kisah keluarga hebat di dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan itu kan para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Nabi siapa lagi? Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad SAW. Kayaknya kalau kita baca kisah para nabi itu terlalu muluk-muluk, Ustaz. Kok muluk-muluk? Iya, mereka kan dikasih mukjizat, kita enggak. Mereka kan dapat wahyu, kita enggak. Mereka kan manusia pilihan, kita enggak. Apa enggak terlalu muluk-muluk di awang-awang, Ustadz, kalau kita membahas atau mencari kriteria keluarga hebat dalam Al-Quran? Jawabannya tidak muluk-muluk. Kenapa? Satu, alasannya yang pertama karena kita diperintahkan untuk meneladani para nabi. Ayat yang sangat familiar di telinga kita, surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Apa bunyinya? Apa? Barakallahu fiik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik buat kita. Berarti kita disuruh nyontoh siapa? Rasulullah SAW. Apa cuma Rasul saja? Enggak, termasuk nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah azza wa jalla berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada untuk kalian contoh yang baik di dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ini jawaban yang pertama. Karena kita disuruh meneladani para nabi. Jawaban yang kedua, kisah keluarga hebat dalam Al-Quran itu tidak melulu kisahnya para nabi. Apa yang kedua? Kisah keluarga hebat dalam Al-Quran itu tidak melulu kisahnya para nabi. Ada manusia-manusia biasa di dalam Al-Quran. Ketika kita katakan biasa itu udah maksudnya biasa kayak nyong karo jenengan, bukan. Biasa di sini maksudnya apa? Bukan nabi dan rasul. Itu maksudnya biasa. Jadi jangan sampai nanti konotasinya biasa kayak awake dewek. Enggak, bukan. Maksud biasa di sini bukan nabi dan rasul. Siapa contohnya tadi sudah disampaikan? Imran. Sampai Allah azza wa jalla mengabadikan Imran
dengan nama surat Ali Imran. Ali itu artinya apa? Keluarga. Berarti di sini Allah Azza wa Jalla ingin menekankan bukan Imronnya pribadi, tapi Imron dan keluarganya. Dan surat Ali Imran adalah salah satu surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Terpanjang keberapa? Kedua setelah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Ali Imran? Ali Imran? Aja buka disit kesuwen. Ali Imran 200 ayat. Antum bisa bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabadikan keluarga Imran dalam berapa ayat? 200 ayat. Walaupun isinya tidak melulu tentang keluarga Imran. Contoh manusia biasa yang lain tadi apa? Siapa? Luqman, bukan nabi. Allah abadikan dalam satu surat khusus, namanya surat Luqman. Sehingga keliru seandainya dikatakan bahwa muluk-muluk kalau kita mencari contoh keluarga hebat dalam Al-Quran. Salah. Gak seperti itu. Kenapa? Karena satu, kita diperintahkan untuk meneladani para nabi dan rasul. Yang kedua, apa tadi? Apa yang kedua? Kisah tentang keluarga hebat dalam Al-Quran tidak melulu kisahnya para nabi, tapi ada manusia biasa seperti Imran, seperti Luqman, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Di dalam Al-Quran pun ada kisah tentang single parent. Single parent yang sekarang sering menjadi bahan diskusi dalam kajian-kajian parenting. Dalam Al-Quran pun ada. Dan sukses mereka. Single parent itu ada dua jenis. Single parent hakiki, ada single parent majazi. Apa gue single parent hakiki karo majazi? Hakiki ya temenan apa? Single. Karena pasangannya sudah meninggal misalnya. Itu hakiki. Kalau majazi itu apa? Masih ada suaminya tapi lunga. Tapi suaminya merantau. Ya. Utuh minggat. Merantau. Ya. Ini sama, dua-duanya single parent, cuman yang pertama hakiki, yang kedua majazi. Single parent yang hakiki dalam Al-Quran siapa? Siapa? Kok Maryam?
saat sakaratul maut dikumpulkan anak-anaknya, 12 anak dikumpulkan semuanya. Lihat wasiatnya apa. Lalu bandingkan dengan wasiat rata-rata orang tua di zaman ini ketika sedang sakaratul maut. Allah rekam hal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada. Apakah kalian tidak menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika Nabi Ya'qub dalam keadaan sakaratul maut, idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku nanti wafat kalian mau menyembah siapa? Di detik-detik terakhir sebelum meninggalkan dunia, poin terpenting yang diperhatikan oleh orang tua yang saleh dan solehah adalah akidah anaknya. Udu sawah sinengkana bagianmu, toko singkana bagianmu, apa maning? Sawah, toko, apa maning? Umah singkae bagianmu, terus apa? Mobil, ya, mobil singkae gue bareng-bareng, ya. Boleh? 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 Boleh. Tapi ya jangan itu yang dijadikan sebagai prioritas. Pesan anak-anak supaya tetap ngaji, akidah yang benar, beribadah hanya kepada Allah, berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesannya orang tua seharusnya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, pembiasaan akhlak mulia. Pembiasaan akhlak mulia. Selain akidah, kita juga harus menitik beratkan akhlak. Dalilnya kelanjutan ayat tadi. Tadi surat Luqman ayat berapa? Ayat berapa? 13. Nanti jenengan lanjutkan 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kira berarti? Akeh. Ya, 13 sampai berapa? 19. Habis ayat 13, yaitu ayat keberapa? 14. Allah melanjutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, menjelaskan tentang kewajiban birrul walidain, kewajiban orang tua mendidik anaknya untuk birrul walidain. Bahkan seandainya orang tua itu musyrik sekalipun. Makanya kelanjutannya apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu untuk, bukan memerintahkan, memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan engkau patuhi perintahnya tersebut, tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf, tapi tetaplah berinteraksi dengan baik terhadap kedua orang tuamu yang musyrik tadi. Pembiasaan akhlak mulia. Walaupun orang tuanya musyrik. Perintah untuk beramar ma'ruf, ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah, dari rumah diawali.
Tapi ketika kita ngajak anak kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kok suatu saat anak kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada kita sebagai apa? Orang tua harus siap. Kelalen minum pakai tangan kiri. Ya, saya nggak perlu praktekkan. Ya. Tahu-tahu, loh bi. Kok pakai tangan kiri? Gimana respon orang tua yang soleh? Gimana respon orang tua yang soleh? Jazakumullahu khairan. Matur nuwun ya nak. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di surga. Sudah mengingatkan Abi. Jangan malah sebaliknya. Cah cilik ngerti apa? Ya ngerti wong tuane ngombe nganggo tangan kiwe kok. Ngerti apa? Ya. Masih ada pembiasaan akhlak yang lainnya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan mukamu dari orang lain. Maksudnya adalah bersikap ramah. Diajarkan sejak kecil anak bersikap ramah, sopan santun, toto kromo, unggah unggu. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau jalan gak usah petantang petenteng. Ini pembiasaan akhlak. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang timpang. Sangat perhatian akidah, akhlaknya diabaikan, atau sebaliknya sangat perhatian akhlak, akidahnya diabaikan. Jangan. Yang benar yang mana? Memperhatikan akidah mengabaikan akhlak, atau memperhatikan akhlak mengabaikan akidah? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ora bener loro-lorone. Yang benar adalah akidahnya diperhatikan, akhlaknya juga diperhatikan. Itulah keluarga hebat dalam Al-Quran. Yang kelima, sabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Sabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Mari kita perhatikan pesan Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang paling dia cintai. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Thaha ayat 132. Keluargamu untuk sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Keluarga itu mencakup istri dan anak-anak dan juga keluarga kerabat yang lainnya. Wa'mur ahlaka bis sholati, wahai Muhammad, ajak keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan bersabarlah dalam aktivitas tersebut. Aktivitas apa? Ngajak keluarga sholat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dua pesan secara berurutan. Pesan yang pertama, kewajiban kita ngajak keluarga sholat. Pesan yang kedua, kewajiban sabar. Kenapa kok digandingkan? Karena ngajak sholat itu butuh sabar. Saya tanya sama jenengan, bangunkan anak subuhan itu gampang apa angel? Pada. Berapa kali bangunkannya? Ping pira? Ping kopang kaping. Pada. Setiap hari dibangunkan atau kadang-kadang bangun sendiri?
Ya kadang-kadang Ustadz, ya kadang-kadang. Pira gue kadang-kadang, ya setahun sepisan Ustadz. Sabar. Begitu bangun langsung menyat ngadeg mau kamar mandi, mboten. Mampir disit. Pada ya. Kucek-kucek disit. Belum kucek-kucek. Dan jangan putus asa. Nabi Nuh alaihi salam ngajak anaknya untuk beriman kepada Allah sampai detik-detik terakhir sebelum anaknya tenggelam. Allah ceritakan itu dalam surat Hud ayat 42 sampai 43. Surat Hud. Ketika Nabi Nuh sudah naik di kapal, sudah banjir bandang, dia melihat anaknya nggak mau naik kapal. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naik sini di kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Padahal Nabi Nuh itu sudah ngajak anaknya berapa tahun? Berapa tahun? Beliau berdakwah 950 tahun. Gak putus asa. Sehingga tidak ada alasan kita untuk putus asa ngajak, mengingatkan, menasehati anak kita. Anakku angel banget Ustaz. Kenapa sih? Emang sudah berapa kali? Suwe banget gue mutakan. Wis pirang tahun? Ya wis suwe lah pokoknya Ustaz. Pirang tahun? 5 tahun. Nabi Nuh alaihi salam ratusan tahun mendakwai anaknya, sampai anaknya menjelang tenggelam pun tetap didakwai sama Nabi Nuh alaihi salam, enggak putus asa. Yang terakhir, menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Pola interaksi suami istri dalam Al-Quran itu cakupannya sangat luas. Mulai dari tujuan rumah tangga itu apa, kemudian cara berinteraksi suami kepada istri, istri kepada suami bagaimana, saat kondisi ideal maupun kondisi tidak ideal bagaimana. Itu disebutkan semuanya dalam Al-Quran. Tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum yang sering dibaca dalam walimah apa?
walimatul urus. Sakinah, mawaddah, warahmah, tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Fungsi masing-masing, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, pemimpin itu ya harus kasih nafkah, memberikan ketenangan. Istri pun juga harus timbal balik, menjaga kehormatan. Ya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tidak ideal pun ada aturannya dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat At-Tolak, surat perceraian ada. Sehingga pembahasan poin yang ke-6 ini panjang banget, butuh satu pengajian khusus. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi buat kita untuk semakin suka dan gemar mengkaji Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, seandainya intensitas kita untuk membuka Al-Quran dan mengkaji kandungannya seperti intensitas kita dalam membuka HP, niscaya akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Saya ulangi, seandainya intensitas kita, intensitas niku napa toh? Tingkat keseringan. Seandainya seringnya kita membuka Al-Quran dan mempelajari kandungannya seperti seringnya kita membuka HP, akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Kenapa perubahan itu tidak ada? Karena kita lebih suka buka pesannya manusia dibandingkan pesannya Allah. Penting Ustaz, penting WA Ustaz. WA apa? Grup Ustaz. Penting mana pesannya Allah dengan pesannya manusia? Monggo, mudah-mudahan habis ini kita rajin untuk membuka dan mengkaji Al-Quran. Pas jam 11 lewat dikit, mohon maaf agak lewat dikit. Mudah-mudahan Allah berkahi pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Berarti insya Allah betul ada pertanyaan ya. Ya, karena sudah jam 11 dan beliau ada acara yang lain. Mohon maaf sesi tanya jawab kita hilangkan. Ya, semoga insya Allah sangat cukup tadi yang disampaikan oleh beliau untuk bekal kita, merubah diri kita dalam keseharian kita setelah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, baik wali murid ataupun jamaah sekalian, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas kehadirannya dan juga atas atensinya yang pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya bila ada kesalahan, mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.